Pulau Aceh adalah salah satu kecamatan yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, Indonesia. Pulau Aceh memiliki beberapa pulau, antara lain ada Pulau Breh, Pulau Nasi, Pulau Tenom, Pulau Jeruk, Pulau Tengkurak, Pulau Bunta, Pulau Tuan Diapit, Pulau U, Pulau Sidom, Pulau Gepun, dan Pulau Heblah. Namun hanya 2 pulau besar saja yang diduduki oleh penduduk setempat, yaitu Pulau Breh dan Pulau Nasi saja. Adapun jumlah desa atau kampung di kecamatan ini berjumlah 17 kampung, yang mana 12 di Pulau Breh dan 5 lainnya di Pulau Nasi. Dengan total perkiraan jumlah penduduk mencapai 4.000 hingga 5.000 jiwa. Mayoritas penduduk setempat berprofesi sebagai petani dan nelayan. Wajar saja, karena wilayah ini hanya hamparan gunung dan lautan. Adapun pusat pemerintahan Pulau Aceh atau kantor camatnya terletak di sebelah Pulau Breh, tepatnya di Kampung Lampuyang. Makanya tak jarang ada yang mengatakan Lampuyang adalah ibu kota Pulau Aceh. Jadi, kalau kita berprasangka bahwa Pulau Aceh adalah sebuah pulau yang terhampar dalam satu daratan, maka itu salah besar. Karena terkadang bagi masyarakat yang bermukim di Pulau Nasi saja, harus menyeberang laut untuk pengurusan surat menyurat administrasi. Namun, ada angin surga yang berhembus ke media sosial bahwasanya akan ada pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Nasi dengan Pulau Breh, yang mana perkiraan dimulai pembangunannya tepat pada tahun 2022 mendatang. Namun, masyarakat sekitar agak sedikit pesimis. Pasalnya, angin surga seperti ini sering terdengar di telinga mereka. Namun ya, semoga saja kali ini terwujud. Amin ya Allah. Pulau Aceh sendiri adalah sebuah kecamatan milik Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang mana ia penuh dengan berbagai macam permasalahan, baik itu di bidang pengembangan kawasan, ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, bahkan hingga pendidikan. Hal ini banyak mencuat ke media sosial, sehingga tidak sedikit pemangku jabatan sekaligus pengambil kebijakan yang terlihat agak sedikit kecolongan dalam mengawasi karyawannya. Namun, di balik permasalahan itu semua, Pulau Aceh memiliki ciri khas tersendiri, terutama di bidang kesenian dan objek wisatanya yang sangat potensial. Di bidang kesenian, Pulau Aceh memiliki tarian khas, yaitu Likok Pulau, yang mana tarian ini sudah turun-temurun sejak dahulu kala. Kelebihan tarian ini, selain lantunan syairnya yang khas, semua gerakannya memiliki makna dan nilai-nilai Islami, serta bersanad langsung sampai dengan pencetusnya, yaitu Syekh Ahmad Baderun. Namun, masyarakat setempat dulu mempelesatinya menjadi Syekh Ahmad Baderun. Yang luar biasanya lagi, para penari ini yang masih remaja, yang berkisaran usia 13 sampai dengan 17 tahun, sudah pernah diundang ke ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, guna untuk menampilkan tarian khas milik mereka sendiri. Ungkap Bapak Nur Mairi atau yang sering disapa dengan Yahbid. Di bidang wisata, pulau ini ibarat gadis perawan yang cantik dan belum pernah dilihat. Keindahan pesona alamnya yang belum terjamah akan menggoda wisatawan yang menyukai keindahan alam yang masih asli dan belum terjamah oleh tangan-tangan jahat manusia.
Hanya saja keindahan Pulau Aceh ini belum dikembangkan dan dikelola secara maksimal oleh pemangku jabatan ataupun penanggung jawabnya. Namun, di samping kekurangannya, wisatawan yang pertama kali menginjakkan kakinya di pulau ini dipastikan akan langsung jatuh cinta melihat pemandangan alamnya yang sangat indah, pantainya yang masih perawan. Dan ini terbukti pada tahun 2019, hal ini diakui langsung oleh seorang turis asal Belgia saat berjumpa dengan saya, yang mana ia berkata, "This island will be better than Sabang or Bali, maybe," yang artinya pulau ini akan jadi lebih baik dari Sabang atau Bali, mungkin, dengan senyuman kecilnya. Sebelum kita masuki ke pulau ibu kota Pulau Aceh, sebaiknya kita jajaki dulu pulau bagiannya, yaitu Pulau Nasi. Destinasi wisata Pulau Nasi sangatlah amat luar biasa indahnya, yang mana untuk menuju ke sini kita bisa menggunakan KMP Papuyu dari pusat pelabuhan Ulele, dan juga kita bisa menaiki perahu ataupun bot penumpang yang terbuat dari kayu, yang mana kita akan menikmati ayunan ombak yang sangat menerkam, yang sangat menguji adrenalin kita juga. Adapun pelabuhan bot ataupun perahu untuk menuju ke Pulau Nasi ini berada di bawah jembatan Ulele, Banda Aceh. Adapun objek wisata di pulau ini ada di ujung Empe, tepatnya di Kampung Dedap. Di sini terdapat bebatuan yang cadas. Hal ini punya daya tarik tersendiri bagi pelancong. Terdapat batu di tepian laut yang tampak seperti sengaja diukir. Pengunjung dapat menikmati sensasi deburan ombak dan semiliran angin yang berhembus. Bagi wisatawan yang ingin berenang, dapat mengunjungi Pantai Nipah yang terletak di Kampung Rabo. Air biru kehijauan dan ombak yang tenang menjadi daya tarik yang memikat dari pantai ini. Pasir putih di sepanjang tepi laut pun membuat Pantai Nipah ini semakin indah dipandang mata. Bagi pelancong yang hendak memburu senja ataupun sunset, ada Pantai Luk Matai di Kampung Pasijaneng, yang mana ini akan menjadikan sebuah lokasi yang tak boleh dilewatkan. Pantai yang berpasiran putih ini menghadapkan kita langsung ke arah barat ataupun persis ke arah matahari tenggelam, sehingga pelancong bisa mengabadikan momen dengan sunset berlatarkan matahari menjelang tenggelam yang bercahaya kemerah-merahan. Ada juga objek wisata lainnya di Pulau Nasi, yaitu di Pantai Alurieng dan pusat pelabuhan KMP Papuyu, tepatnya di Kampung Lamteng. Nah, itulah dia objek wisata yang ada di Pulau Nasi. Menuju ke Pulau Breh jauh lebih memanjakan mata kita dengan keindahan lautnya, alamnya yang asri, dan pastinya sebuah bukti sejarah NKRI peninggalan masa kolonial Belanda, yaitu Mercusuar William Torrens. Untuk menuju ke sini sama halnya dengan kita bertujuan ke Pulau Nasi, di mana kita bisa menggunakan KMP Papuyu dan juga bot ataupun perahu penumpang dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bot yang bertujuan ke Pulau Nasi. Namun sayangnya KMP Papuyu sangat jarang berlabuh di Pulau Breh, tepatnya di Pelabuhan Ulepaya. Hal ini dikarenakan pelabuhannya yang belum layak pakai. Adapun untuk pelabuhan perahu ataupun bot menuju ke sini, kita bisa temukan di Lampulo, Banda Aceh. Sebelum kita tiba menginjakkan kaki di Pelabuhan Lampuyang, kita harus menguji adrenalin dengan ombak laut lepas dari Samudra Hindia yang dikenal dengan
Arus Lampuyang. Arus ini cukup menantang jiwa ketika kita berpergian saat cuaca buruk. Tapi selepas kita menginjakkan kaki ke pelabuhan ini, maka dipastikan kita akan disambut dengan alam yang masih asri nan indah dan menawan. Bahkan kita dengan mudahnya menemukan sepasang rangkong ataupun buceros, sejenis burung langka yang punya paruh tanduk sapi atau elang yang terbang tak terlalu tinggi. Kembali ke destinasi wisata Pulau Breh, tempat ini tidaklah kalah dengan wisata Sabang, andai saja dimaksimalkan oleh yang berkewajiban. Selain objek wisata laut, ada sebuah objek wisata yang paling diburu oleh wisatawan, yaitu peninggalan kolonial Belanda yang bernama Mercusuar William Torrens. Jikalau kita berada di Ulepaya, untuk menuju ke Mercusuar ini harus melewati 6 kampung sebelum sampai di Kampung Melingge, yaitu lokasi Mercusuar ini berada. Jaraknya sekitar 20 km. Memang perjalanannya agak sedikit sulit untuk ditempuh jika fisik tidak prima. Namun begitu tiba di Mercusuar ini, letih akan berkurang saat kita menikmati panorama pantai dan gunung dari ketinggian. Saat menanjak satu persatu anak tangga yang dipasang melingkar, kita seperti diajak masuk ke sebuah lorong waktu. Bau pengap bagaikan terkurung dalam sebuah lorong. Tanjaklah secara perlahan. Rasakan angin yang masuk lewat jendela-jendela kecil yang dibuat pada beberapa bagian di sekeliling Mercusuar ini. Saat menginjak tangga akhir dan keluar di pucuk menara, kita akan lupa semua rasa letih. Angin di ketinggian 85 meter di atas permukaan laut yang berhembus secara perlahan. Jika ada lantunan musik atau gelak tawa, maka akan terdengar nyaring ke sekelilingnya karena di bawah angin. Dari pucuk menara, kita dapat melihat Samudra Hindia yang membentang luas hingga berbatasan dengan pandangan mata kita. Dari sanalah puluhan, bahkan ratusan kapal melintas setiap harinya, yang mana Laut Melingge adalah perbatasan langsung dengan lintasan internasional. Sejarah Mercusuar William Torrens ini dibangun oleh kolonial Belanda di Nusantara pada tahun 1875. Bangunan bergaya Eropa ini didirikan di atas cadas yang curam dan menjorok langsung ke laut. Masyarakat sekitar menyebut Mercusuar ini dengan nama Lampu, karena lampu inilah yang mengarahkan para nelayan untuk kembali pulang ke rumah mereka. Tebal dinding bangunannya mencapai 1 meter dengan tingkat ketinggian 85 meter. Di masa kolonial, Mercusuar ini menjadi penunjuk arah untuk kapal-kapal pengangkut hasil bumi yang akan merapat ke pelabuhan. Kala itu Belanda ingin membangun pelabuhan besar di Sabang ataupun di Pulau Weh. Kononnya Mercusuar ini hanya ada 3 di dunia. Pasangannya ada di Kepulauan Karibia yang menjadi tempat penggarapan film Pirates of Caribbean. Sementara yang satunya lagi telah dijadikan museum di Belanda, Netherlands. Nama William Torrens diambil dari nama Raja Luxembourg, William Alexander Paul Frederick Lodewijk. Pada masa itu ia dikenal sebagai raja yang ikut membangun perekonomian dan infrastruktur daerah kekuasaan Hindia Belanda. Karena itu nama dia disematkan di Mercusuar Melingge ini menjadi Mercusuar William Torrens. Banyak hal-hal indah dan unik dan juga menarik lainnya di Pulau Aceh. Namun sulit rasanya untuk menjelaskan hanya dalam satu video saja. Nantikan episode lainnya tentang Pulau Aceh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini bila bermanfaat. See you next time. Salam INKL TV.